Halo GBI dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berdoa, saya berharap kita semuanya sehat, dalam keadaan baik semuanya, tanpa kekurangan apapun. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta dan kita bersyukur pada Tuhan karena Dia Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus kepada kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan pengurapan daripada Roh Kudus. Kehidupan kita penuh dengan perkenanan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Dimanapun dan kemanapun kita melangkah, dia Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja memenuhi kehidupan kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta FJ Manalu. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, jiwa kita, suara kita, apa yang kita punya untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku,
Tapi kehidupan kami Engkau Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Mungkin kami cemas, kami gelisah, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan hormat kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semuanya kehendakmu, hatimu, keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Kaitkan semuanya, angkat keinginan hatimu, kerinduan hatimu, dan jangan pernah lupa sambil mengucap syukur kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, naikkan sembah kita, syukur kita kepada nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, Engkau penolong dalam hidup kami. Biarlah hanya perkenan-Mu kami bersyukur, kami menyala yang hebat. Sampai jiwaku percaya, Kita menyanyikan sampai jiwa hati kami sampai hatiku mendengar. sekalipun kami nggak ngerti, kami menyanyikan Tuhan. Ku Karena pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan saja. ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah Tuhan yang setia. sedih, Engkau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kehidupan. selalu baik Kau di Bahkan waktu kami mengecewakan Tuhan, Engkau Tuhan yang setia menyertai kehidupan. bahkan di dalam apimu. Yes. Katakan bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar.
syukur hanyalah bagi Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus dan Persekutuan Roh Kudus. Saat hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, inilah kami jemaat hamba-Mu mengadakan ibadah online atau live streaming Gereja Pentakosta Indonesia. Biarlah Engkau pimpin tuntun ya Tuhan, supaya seluruh jemaat hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berikan roh yang baik, hati yang baik, supaya firman yang terbuka dalam hamba-Mu ini Tuhan bertemu berakal berbuah dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Tuhan, persoalan masalah yang dihadapi umat-Mu, jemaat hamba-Mu yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah kami tetap tegar di masa sukar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin tuntunlah ibadah ini dari permulaan pertengahan hingga berakhir. Dan unsur hamba-Mu Tuhan, ini semua alat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan peti hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami terucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua umat Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun berada, khususnya saat ini sidang Paulus, Gereja Pentakosta Indonesia sidang Paulus, dimanapun umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan berada, biarlah Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Saat ini firman Tuhan yang saya sampaikan dengan judul tetaplah tegar di masa sukar. Saat ini apa yang kita hadapi? Dunia menghadapi kesukaran, bukan cuma Indonesia, dunia menghadapi kesukaran melalui penyakit corona yang dinamakan COVID-19, supaya kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan, tetaplah tegar di masa sukar. Beginilah firman Tuhan yang terambil daripada Yohanes 16 ayat 33. Begini firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah firman Tuhan saat ini. Kalau kita mengalami penderitaan, krisis dan kesukaran karena kesalahan sendiri, biasanya kita lebih pasrah. Ada banyak orang Kristen yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka hidup kudus dan mengasihi Tuhan. Justru penderitaan dan kesukaran menggoncang hidup mereka. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berpesan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku mengalahkan dunia. Dengan kata lain, harus tegar di masa sukar. Ada beberapa yang penting kita ingat untuk menolong kita. Yang pertama, kesukaran adalah tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata kesusahan, kesukaran, dan penderitaan. Sepertinya kesukaran adalah bahagian dari hidup manusia. Karena itu kita harus menerimanya dengan lapang dada, jangan bersungut-sungut. Kepada jemaat di kota Tesalonika, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ditentukan untuk hidup dalam kesukaran. 1 Tesalonika 3 ayat 3, begini firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goncang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ada kesukaran yang datang pada kita karena setan yang menjadi biangnya, karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19, begini firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan itu yang terjadi pada Ayub. Ayub 1 ayat 1 dan 6 sampai 12, begini firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis, dan seterusnya. Nanti saya baca di rumah. Ada kesukaran yang disebabkan oleh orang-orang jahat di sekitar kita. Mereka ibarat serigala yang buas untuk menelan kita sebagai domba. Ada juga kesukaran karena perilaku kita sendiri. Yang kedua, kesukaran adalah bagian dari ibadah. Penderitaan karena ibadah dialami umat Israel. Ibrani 11 ayat 25 berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sebentar menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman dan ibadah para nabi mengalami berbagai kesukaran dan penderitaan, termasuk Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang lain. Kesukaran adalah bahagian dari ibadah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia dihina dan dicela, bahkan disiksa, dan membunuhnya, bahkan digantung di kayu salib.
Penderitaan karena ibadah dialami semua orang percaya. Tertulis 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang ketiga, kesukaran adalah karunia Allah. Ingat, kesukaran adalah karunia Allah. Alkitab tidak saja mengatakan bahwa hal-hal yang baik adalah karunia Allah, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun adalah karunia Allah. Ingat, ya. Alkitab tidak saja mengatakan bahwa hal-hal yang baik adalah karunia Allah, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun adalah karunia Allah. Bagi orang percaya, kesukaran yang alami bukan lagi hukuman, tetapi disiplin bagi jiwa kita. Melalui kesukaran dan penderitaan kita disempurnakan. Tertulis dari Mazmur 119 ayat 6 dan 7. Dan kesukaran adalah bahagian dari anugerah Allah bagi kita. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, maksudnya untuk Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir di sini dikatakan, kesukaran akibat ibadah adalah teladan Yesus Kristus. Ingat, kesukaran akibat ibadah adalah teladan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Salah satu teladan yang Dia tinggalkan adalah penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21 begini firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itulah yang membuat kita tegar dalam menghadapi segala macam kesukaran dalam hidup ini. Untuk itulah firman Tuhan jawaban dari semua yang kita perlukan. Tetaplah tegar di masa sukar. Tuhan Yesus Kristus menjaga melindungi kita dan memberkati kita, semua jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan ingat, jangan terlalu fokus kepada penyakit corona atau disebut COVID-19, tapi fokus kepada hadirat Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati umat Tuhan, Tuhan memberkati hamba Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini menguatkan kita, memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu masalah yang terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanyalah bagi Bapa di surga, di mana pada saat minggu ini ya Tuhan, inilah kami jemaat hamba-Mu Gereja Pentakosta Indonesia telah makan minum dari firman-Mu melalui ibadah online atau live streaming yang kami lakukan ya Tuhan. Berkati semua umat-Mu jemaat hamba-Mu, berkati perkataan-Mu ya Tuhan, termeterikanlah itu Tuhan dalam tujuan kami, supaya seluruh umat jemaat hamba-Mu saat ini Tuhan, supaya tetap tegar di masa sukar. Jangan Kau biarkan kami Tuhan bersungut-sungut oleh keadaan ini, tetapi biarlah kami tetap tegar di masa sukar, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan keluarga Bapak Pendeta Penanggolan Tuhan yang telah menyediakan tempat ini kami pakai untuk ibadah ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati umat jemaat Tuhan Bapak. Jangan Kau biarkan Tuhan umat jemaat Tuhan Bapak berkekurangan, tapi berkelimpahan, berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada saat ini sakit, tarikan, pulihkan, sembuhkan mereka. Apabila ada yang lemah, kuatkan, teguhkan. Apabila yang berluka, ibukan. Apabila yang sakit, sembuhkan, jauhkan penyakit dalam mereka, supaya mereka Tuhan tahir dan tidak kekurangan apa-apa. Bahkan kami berdoa bagi kepala kami pendeta semua orang yang Tuhan berkati, supaya kami sehat dan juga keluarganya berkati. Semua umat jemaat Tuhan Bapak, jaga lindungi berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu saat ini kami berdoa bagi negara kami Republik Indonesia, di mana Tuhan negara kami ini Tuhan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjaga negara Republik Indonesia dari utara ke selatan, dari timur ke barat, balut bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Jauh ke segala roh jahat, roh pemberontak, pengguluh udara dari negara Indonesia, termasuk penyakit corona yang disebut COVID-19. Hancurkan, usir, halau, sembuh, tahirkan di dalam nama Tuhan melalui kuasa Rahmu, melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini Tuhan diselamatkan. Engkau berikan roh pertobatan
dari Samsung Merauke supaya bertobat menjualkan nama Tuhan dan mempunyai roh yang baik, hati yang baik. Hanya Roh Kudus yang mengendalikan semuanya supaya tunduk hormat kepada pimpinan ya Tuhan. Selamatkan semuanya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan negara kami Tuhan, Bapak Presiden ya Tuhan, Bapak Jokowi dan Ibu Bapak Haji Ma'ruf dengan Ibu Bapak Menteri semua keluarganya. Berkati mereka Tuhan, jaga lindungi jauh ke segala penyakit corona mereka. Biarlah hikmah manfaat pengetahuan dan perdagangan mereka. Roh kemampuan untuk menyelesaikan segala perkara yang ada di Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Biarlah Tuhan masalah sandang pangan di negara kami ini Tuhan, makmurkan ya Tuhan. Jauh ke miskin, rumah keusahaan, berilah roh kekayaan supaya negara Indonesia Tuhan diberkati, diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan umat Tuhan baru yang tinggal di Indonesia ini Tuhan, biarlah kami Tuhan merendahkan hati dengan rendah hati. Kami memohon kasih karunia Tuhan supaya selamatkan semuanya Tuhan. Umat jemaat hamba Tuhan pelihara. Dan juga Tuhan saudara kami yang dirawat rumah sakit, pemerintah maupun swasta, Engkau tahirkan sembuhkan mereka. Dan dokter-dokter yang merawat dari semua berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Dan juga Jawa Barat ini jaga lindungi Tuhan siang dan malam. Kendalikan semuanya Tuhan. Engkau berikan roh pertobatan kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat supaya mereka bertobat nama Tuhan. Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, Pengarana, berkati Tuhan, berikan roh kemampuan supaya mereka mampu melaksanakan segala perkara di Kota Madinah, Provinsi Jawa Barat, dan kendalikan semua masyarakat yang ada di Kota Madinah, Provinsi Jawa Barat, supaya mempunyai roh yang baik, hati yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga umat jemaat menjaga lindungi berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah kami telah selesai. Biarlah Tuhan pakai kami semuanya Tuhan, umat jemaat dimanapun, sekalipun kami Tuhan melalui ibadah online atau live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan sanggup menjangkau semuanya umat jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkat teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Kami telah berdoa syukur. Haleluya, kita terima Tuhan. Kasih karunia-Nya Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya menyertai kita dari saat ini besok sampai Tuhan Maranatha datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Baiklah, ibadah online streaming kali ini sudah selesai. Kiranya kita boleh terberkati dan kita boleh semakin dikuatkan lewat firman Tuhan yang dibagikan pada online streaming kali ini. Oh ya, pada masa-masa sulit seperti ini kami tetap menghimbau kepada semuanya untuk kita tetap saling berkoneksi, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah sendirian pada masa-masa sulit seperti ini. Saudara bisa menggunakan media di gereja yang ada untuk bertukar informasi dan berkomunikasi. Ada banyak macam grup yang ada di gereja kita. Salah satunya ada FK GPI Paulus, di mana saudara-saudari bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan satu dengan yang lainnya di grup tersebut. Ada juga grup kawan, grup EXO, dan grup yang lainnya. Saudara juga boleh berhubungan secara pribadi dengan satu sama lain di gereja atau dimanapun kita bisa berada. Selanjutnya juga saudara boleh menghubungi hamba-hamba Tuhan secara langsung untuk berkomunikasi dan menjalin informasi kepada hamba-hamba Tuhan di GPI Paulus. Pada masa-masa sulit seperti ini, janganlah sendiri, tapi kita boleh bersama dan bersatu agar serangan dari iblis tidak mudah menyerang kita. Kembali mengingatkan kepada seluruh anak-anak EXO Kids untuk tetap mengikuti ibadah online streaming yang selalu diupload di YouTube channelnya GPI Paulus. Kembali juga mengingatkan bahwa hari ini ibadah online streaming EXO Youth akan diupload di YouTube channelnya GPI Paulus. Untuk itu tetap stay tune di YouTube channelnya GPI Paulus karena video akan diupload pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang ingin didoakan, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang ingin mengirimkan persembahan atau ucapan syukur, boleh mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online streaming kali ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.